Halo Cuan Troopers. Oke, kita balik lagi ya dengan Titox dengan sekuritas di malam hari ini. Oke, halo teman-teman semuanya. Iya, kita sambil menunggu pembicara kita, narasumber kita hari ini ada dua ya teman-teman ya, narasumber yang keren-keren banget, dan juga sambil menunggu teman-teman Cuan Troopers yang lainnya. Di sini aku mau welcome dulu nih buat teman-teman ya yang udah datang menyempatkan waktu untuk membuka IG Live kita di malam hari ini. Wah, ini udah ada yang langsung bilang goto ya. Oke, sabar. Nanti kita coba ya tanya sama narasumber kita. Mungkin tentang beberapa saham-saham, atau kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar dengan topik yang akan kita bahas di malam hari ini ya. Jadi teman-teman jangan lupa ya, boleh bertanya. Nanti di akhir sesi kita akan melakukan Q&A ya. Jadi jangan sia-siakan sesi Titox ini buat para teman-teman Cuan Troopers yang ingin bertanya nih, mungkin tentang keadaan pasar modal kita sekarang. Mungkin mau ada yang bertanya tentang prospek atau view narasumber kita tentang komunitas batubara, begitu ya. Atau juga mungkin tentang saham, bagaimana prospek atau pendapat mereka. Go ahead, kalian teman-teman bisa nanya. Oke, jadi untuk pada malam hari ini judul dari pembicaraan kita atau diskusi ringan kita di malam hari ini adalah call ya, batubara, technical rebound atau solid reversal ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pasti udah tahu ya, sepanjang tahun 2022 itu memang batubara itu meningkat pesat ya teman-teman ya. Salah satu akibatnya itu kan gara-gara konflik perang ya antara Rusia dan Ukraina gitu. Jadi yang memicu pasokan energi di banyak negara begitu ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kita melihat sampai di kuartal 1 2023 ini memang harga batubara itu turun grafiknya begitu ya. Nah, tapi di pekan ini sedikit melonjak begitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian lihat range harganya, kalau nggak salah aku cek terakhir itu di malam hari ini technical rebound atau solid reversal. Nah, ini ada yang nanya ADMR kenapa terguling-guling. Nah, nanti boleh ya kita tanya nih sama narasumber mereka kita malam hari ini, bagaimana nih view mereka tentang mungkin saham-saham atau nggak sektor batu bara aja, secara langsung kita tanya mereka. Oke, di sini juga aku mau kabarin nih buat teman-teman yang belum punya akun Sukor atau akun untuk berinvestasi RDN, bisa ya. Aku udah pin nih di komennya e-form.sukorsekuritas.com. Kalian bisa langsung buka aja di situ untuk melakukan pendaftaran. Caranya gampang banget. Ya, kalau misalnya kayak ada pertanyaan lanjutan tentang seputar aplikasi atau misalnya tentang ada sedikit kendala dalam mengisi form, kalian bisa hubungi ya customer service dari Sukor Sekuritas, atau enggak bisa langsung aja DM di Instagram ini. Nah, aku juga mau kabarin nih buat teman-teman, sekarang kalian bisa beli reksadana langsung dari aplikasi Spot by Sukor Sekuritas ya sekarang ya. Jadi mungkin di sini teman-teman yang kelihatannya marketing kan sekarang agak pesimis ya teman-teman ya. Jadi kalian mungkin nggak tahu nih mau beli sama apa dan sebagainya, kalian bisa nih menjadi opsi ya untuk memparkirkan uang kalian itu di reksadana yang tersedia begitu ya teman-teman ya di aplikasi kita. Dan juga aku mau kasih tahu nih buat teman-teman, kita ada namanya Sukor Idol. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat ya, buat ini terbuka juga buat Cuan Troopers nih yang mau menunjukkan talenta kalian ya, contohnya bernyanyi dan sebagainya. Boleh dicek di IG-nya Sukor Sekuritas karena ada hadiah menarik nih buat kalian yang bisa kalian cek. Ya, nanti kita bahas lagi itu di mungkin pertengahan, hanya sedikit aja. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita coba lihat dulu ya siapa nih yang udah request. Oke, jadi pembicara kita yang narasumber pertama yang akan aku accept adalah Bernard ya. Bernard ini adalah bukan Pak Bernard Wijaya, yang ini nggak kalah kece-nya juga ya teman-temannya, adalah Independent Portfolio Manager dan juga salah satu head cabang di Sukor Sekuritas di Surabaya ya. Nah, jadi kita accept dulu narasumber kita di malam hari ini. Nanti juga kan ada Daniel Wiguna ya teman-teman ya. Di sini pasti kalian udah kenal banget sama Daniel Wiguna ya, udah pasti sering lihat kalau misalnya kalian follow IG Sukor Sekuritas.
Halo Bro Bernard. Halo, malam. Halo, apa Selamat kabar? malam. Salam kenal Kabar ya. baik. Salam Kabar baik kenal. ya. Salam kenal Bro. Ini pertama kali kita live bareng ya. Yes. Ya, 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 ya. Tapi nama Bro Bernard ini bukan sesuatu yang baru gue dengar juga. Gue udah dengar sering Bro Bernard begitu ya. Nah, kita kan sama-sama stronger together lah ya, sama-sama support sekuritas. Begitu ya. Pokoknya kalau mau dapat insight yang lebih fokus daripada Ya. rata-rata, buka akun support, harus Surabaya perusahaan gitu ya. Iya, betul, betul. Iya. Oke, Gimana, gimana tuh? ini mungkin sebentar ya, Bro ya ini kayaknya agak sedikit terputus-putus nih koneksinya coba. Halo, suaranya udah jelas ya? Jelas, jelas, jelas. Jelas ya? Oke, Jelas, jelas. oke, aman ya. Jadi supaya nanti pembicaraan kita nih pasti aku yakin banget banyak banget teman-teman cuan troopers yang excited banget begitu ya untuk bisa menyaksikan dan mungkin bertanya langsung begitu ya dengan Bro Bernard dan juga Bro Daniel nih begitu kan tentang view-nya tentang call gitu ya, tentang batu bara. Tapi mungkin kita nggak langsung harus masuk ke call juga begitu ya. Kita bisa mungkin tanya dulu mungkin dari nanti kita obrolin dari sisi market gitu ya. Secara market kan memang sekarang kelihatannya agak pesimis ya begitu kan. Transaksi tidak terlalu besar dan sebagainya. Mungkin nanti kan bisa ya kita ngobrol-ngobrol bagaimana view-nya begitu kan. Dan juga nanti kita akan diskusi tentang mungkin sektor-sektornya juga ya, mana yang menarik begitu kan. Dan nanti kita masuk juga nih ke topiknya membahas tentang batu bara begitu ya. Karena memang menurut aku nih judulnya cukup menarik begitu ya bro ya, kalau misalnya kita lihat batu bara selama ini kan memang harganya turun terus gitu ya dari tahun 2022 sampai sekarang, tapi di pekan ini ada sedikit lonjakan gitu kan. Nah, dan masuklah ke judul kita nih, itu apakah lonjakan ini technical Betul, rebound atau solid reversal begitu ya. Oke, coba betul, betul. ya kita coba invite Daniel dulu ya. Sebentar. Kita lihat dulu teman-teman. Iya. Ini kalau misalnya teman-teman pasti di sini udah kenal sama Daniel Wiguna ya. Tidak perlu lagi diperkenalkan, pasti sudah sering terlihat nih karena Bro Daniel juga sering banget muncul nih di acara TikToks nih ya. Oke. Halo Bro Daniel. Halo, halo malam. Halo, Ini malam. sorry. Oke, sorry. Nah, Tadi settingan kameranya kebalik. Sorry banget. soalnya Halo, malam istilahnya Bro Bernard, ya. mantap. Happy banget nih bisa IG live bareng Bro Bernard, bareng Joe Iya, juga. Kita iya, bahasnya iya. ini agak berat nih kayaknya ya malam ini ya, solid reversal atau gimana nih sebenarnya? Enggak lah, Ya, enggak. kita Kita ini ya, harus ini update ya. mungkin Kita harus nggak berat update kalau sama misalnya yang masalah ya. bawainnya Iya. ya nggak berat kalau yang bawainnya Bro Daniel sama Bro Bernard bareng lah kan. Jadi makanya tujuannya jangan jadi kabur nih teman-teman cuan troopersnya kan. Karena mereka pengen banget nih mendengar insight-insight nih dari Daniel begitu kan sebagai pelaku pasar modal dan juga seorang yang aktif begitu ya bekerja di pasar modal, dan juga dengan Bro Bernard begitu ya sebagai independent portfolio manager juga begitu kan. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya masuk ke topik dari pembicaraan kita di malam hari ini. Tapi sebelum aku mulai mungkin mau nanya dulu, ini koneksinya aman ya? Supaya nanti nggak terganggu nih ya. Jelas ya suaraku ya? Iya, suaranya jelas. Oke, kalau mukanya burem-burem dikit emang udah begitu sih, nggak apa-apa lah ya. Tapi yang penting suaranya aja sih. Oke. Ya, jadi pertanyaan pertama aku mau lempar dulu ke Bernard dulu kali ya. Jadi kalau misalnya kita melihat secara helikopter view aja dulu bro ya. Jadi kita nggak usah langsung masuk ke membahas tentang batu bara. Melihat kondisi market aja dulu sekarang yang masih sering terkoreksi gitu ya. Walaupun hari ini memang dia hijau, tapi sejak awal tahun kan memang masih dibilang terkoreksi begitu ya, dan juga masih transaksi sepi begitu kan. Kira-kira apa nih tanggapannya
Bernard melihat keadaan pasar modal kita sekarang ini? Mungkin bisa di-share sama teman-teman Cuan Troopers. Oke, jadi gini, aku itu sebetulnya memang sektoral yang paling aku kuasain itu memang sektor mining, terutama coal gitu kan. Mungkin kalau follower-follower saya itu sangat paham, ketika tahun 2021 itu semua orang bingung dengan saham tech, mungkin saya satu-satunya orang yang nge-call coal waktu itu. Walaupun semua bilang, wah ini non Hmm. ESG, tidak ada flow atau apapun, ya tapi so far saya di pasar modal dari 2007 sampai saat ini, saat beli coal itu adalah pada saat coal di harga terendah. Dan itu terjadi kurang lebih di tahun 2021 gitu kan. Nah, the rest is history ya. Kita dipicu oleh hal yang kita lakukan juga. Salah satunya memang ada under investment di coal, dan yang kedua memang ada trigger dari perang, sehingga semua harga energi berterbangan termasuk coal sampai peaknya dari 150, dan beberapa company memiliki average selling price bahkan di atas harga 200 gitu kan, terutama untuk tambang-tambang batu bara yang berkalori tinggi. Long story short, sejak awal tahun dari 450 itu ternyata pecah begitu cepat menjadi terendahnya menyentuh di 150-an di investornya. Nah, salah satu triggernya kenapa? Itu di awal tahun kalau Cuan Troopers semua ingat, ada kasusnya Andani dari India itu, ada skandal dari multi dari salah satu akibat dari skandal itu, sayangnya Andani ini punya stok batu bara itu banyak. Dia punya tambang batu bara itu banyak. Salah satunya di Australia. Dan ketika terjadi skandal itu, mereka melakukan fire sale. Mereka jual murah coal-nya mereka. Itu saat pertama kali coal very bearish pecah dari 300 langsung ke 200 itu just click of the thumb gitu ya. Jadi sangat singkat banget, orang ke-trigger semua melihat ini benar-benar supply-nya tiba-tiba tumpah dengan harga di obral kalori tinggi, sehingga harga coal terkoreksi begitu dalam. Nah, hingga akhirnya coal menyentuh 160, dan baru kemarin, kita boleh bilang 2 minggu kemarin lah ya, coal-nya rebound kenceng hingga Newcastle balik di harga 200. Nah, kembali ke top. Nah, kita harus tahu salah satu trigger dari coal untuk rebound ini tentunya juga ada rebound dari oil. Dan kita memang tahu bahwa under investment itu dari investment di coal. Dimana kalau coal ini kita nggak ada investasi, saat itu juga dikucurin, mungkin 3-6 bulan kemudian tambang-tambang ini bisa mulai nambang gitu kan. Hanya cuma masalah apa yang supply alat berat, mereka tinggal gali, crusher, jual. Beda halnya dengan bumi. Gimana minyak bumi ini kita udah 5 tahun tidak ada eksplorasi, apalagi eksploitasi baru gitu kan. Dan dari skema net zero carbon yang di 2050, bahkan dengan skenario yang paling lambat peralihannya menuju net zero carbon, investment di oil sektor ini sangat jauh di bawah dari skenario yang paling minimum untuk peralihannya gitu kan. Jadi memang sektor energi ini kemungkinan besar tidak akan kembali seperti katakanlah 3-4 tahun yang lalu, di mana coal sampai harga 50 atau oil sampai di bawah 60, itu mungkin udah nggak akan terjadi lagi. Karena di sini ada satu demand baru, dan di sini demand ini nggak bisa dipenuhi dengan supply yang ada sekarang. Jadi kalau menurut saya, yes, koreksi kemarin sebetulnya kita expected. Coal 450 kita semua tahu itu tidak akan sustain. Dan saya sendiri sejak bulan 9-10 2022, saya udah predict bottom bulan 3. Dan di bulan 3, memang saya predict di sekitar 200, next dan akhirnya juga kembali stabil di level 200. Jadi kalau view saya sendiri ya, coal ini akan berada di level 200 sampai 250 untuk Newcastle. Ini adalah the new equilibrium untuk harga coal saat ini. Jadi menurut pandangan saya sih seperti itu.
Oke, oke. Jadi kalau misalnya dari view-nya Berna tadi, kalau misalnya dari yang aku tangkap begitu ya. Jadi expected begitu ya, maksudnya di harga call sekarang dan masih bisa Expected. dibilang juga ini akan memiliki prospek yang menarik begitu ya bro ya. Walaupun memang ada tantangan Betul, tadi, betul. apa ya? Betul ya, walaupun tadi ada mungkin pergantian penggunaan dari batu bara yang berkurang karena zero carbon dan sebagainya, tapi dengan ekspektasi tadi ada dari range-nya bisa ke harga 200 sampai 250 begitu ya. Betul. Jadi di sini yang harus kita atur Ya. itu apa? Sebetulnya ekspektasi kita terhadap valuasi perusahaan coal. Hmm. Jadi kan Ya, ya. gini, masalahnya orang itu kan selalu melihat rasio seperti PE hanya dari masa lalu, hanya dari data yang udah ada. Oh, ITMG, EPS-nya 16.000, harga 40.000, PE-nya 2,5. Tapi mereka tidak pernah melakukan forward looking untuk PE ini sendiri. Oke, Hmm. EPS 16.000 itu average selling price coal-nya berapa? 200 lebih. Oke, berarti kalau dengan coal normalized di Newcastle 200-250, berarti kan ASP-nya ITMG tidak akan di 200 lebih lagi kan. Waktu Newcastle-nya di harga Hmm. 400. Mungkin average selling price dari ITMG sekitar 160, 165. Berarti apa? Artinya EPS 16.000 di tahun 2022 kemungkinan tidak akan terulang. Nah, ini yang perlu kita tahu. Kita harus forward looking PE. Kita nggak mesti data masa depan apa yang sudah terjadi sekarang. Nah, kalau kita udah bisa forecasting, harusnya teman-teman tahu mana saham batu bara yang naik atau kalau masih mahal, teman-teman tahu level harga berapa sih batu bara ini kayak di collect. Saya sendiri sih merasa Hmm. batu bara ini menarik karena level 50 harga batu bara itu jauh. Dan ini adalah level di mana mereka akan konsisten nanti saja. Dan kalau kita dapat valuasi yang tepat, at least kita bisa bidding yang lumayan seperti itu. Asal di valuasi yang tepat. Ya, ya, ya. Oke, mungkin untuk ke Bernard ini ada beberapa komentar dari teman-teman Cuan Troopers, katanya suaranya agak terputus-putus ya kok ya. Oke, oke. Mungkin dari koneksinya. Tapi tadi aku dapat gitu ya, poin-poin yang tadi Ko Bernard udah mention itu adalah salah satunya penting juga nih buat teman-teman Cuan Troopers gitu ya, apalagi yang mungkin baru-baru belajar juga nih kok ya tentang menganalisa bagaimana melihat industri batu bara begitu kan. Salah satunya adalah tadi dari valuasinya juga ya harus diperhatikan begitu ya. Walaupun dengan harganya yang sempat turun, habis itu sekarang ada sepertinya potensi technical rebound begitu kan. Dan juga tadi poin pentingnya juga adalah yang aku dengar adalah Koberat menganggap bahwa batu bara ini bisa dibilang cukup menarik begitu ya untuk kita perhatikan begitu kan. Mungkin kita lompat dulu nih ke Daniel begitu ya. Jadi kalau misalnya dari Daniel gimana nih kira-kira view-nya melihat batu bara sekarang begitu kan, dengan harga yang di tahun 2022 itu sempat dia turun dalam begitu ya. Kan kemarin sempat katanya itu bahasanya pesta batu bara begitu ya, waktu ada Iya, benar-benar. krisis pasokan energi begitu ya karena ada perang dan sebagainya, tapi semenjak tahun lalu kan sempat turun nih harganya dan sekarang ada sedikit rebound. Nah, mungkin tanggapannya Daniel gimana nih melihat hal ini? Oke. Ini sebelum kita bahas harga batu bara, gue pengen mengucapkan selamat dulu nih buat Bro Bernard nih di Surabaya. Karena kita sama-sama udah kemarin saya sempat ketemu bareng Bro Bernard di Surabaya di acara opening cabang di Surabaya gitu ya. Jadi nggak cuman harga batu bara yang meroket, ini moga-moga nanti juga Surabaya ini bisa jadi sukses ke depannya gara-gara ada Bro Bernard di sana yang membantu. Amin, amin, amin. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi harga batu bara, view-nya
view-nya gue sih, Jo, ini sama banget sama Bro Bernard, di mana memang ada potensi kenaikan ini mungkin akan bertahan gitu. Karena kan kita tahu bahwa batu bara itu bergantung pada supply dan demand. Nah, gara-gara bergantung sama supply dan demand, kita lihat adanya penurunan kan kemarin untuk harga batu bara acuan gitu. Kalau kita lihat yang kemarin sampai gila-gilaan, ini saya lagi buka data juga di 400-an lah ya, 397 something sampai 400-an, sekarang tiba-tiba ada di 200, kemarin 203, sekarang 193 gitu ya. Kalau kita lihat ini pergerakannya yang kontrak April. Nah, ini nih kan karena ada udah ada reopening ekonomi, terus ditambah lagi dengan katanya ban batu baranya Cina ke ini apa Australia itu dibuka gitu. Nah, tapi kan selain dua negara itu ada India gitu kan, ada India yang punya demand gede juga nih ke depannya gitu ya. Kalau kita lihat narasinya di publik ini tuh banyak banget nyebutin bahwa ternyata pergerakan harga batu bara ini juga mau nggak mau harus bergantung sama India. Demand-nya dia sama batu bara ini gimana ke depannya. Karena ternyata belakangan mereka ada kenaikan permintaan gitu ya. Kalau kita lihat dari data supply dan demand-nya ini, untuk India sendiri di sini ditulis katanya ada apa namanya, ada kenaikan dari April 2022 sampai Februari 2023 katanya jumlahnya melonjak ke kurang lebih 32% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, berarti secara year on year gitu. Nah, dari 112 juta ton ke 148. Nah, padahal kita tahu India itu memang dia juga apa namanya, selain memproduksi, dia juga ternyata konsumen yang banyak gitu ya untuk mengkonsumsi batu bara. Dan ternyata setelah reopening ekonomi ini, dia mengkonsumsi jauh lebih banyak lagi. Nah, ternyata gara-gara konsumsinya dia naik, ini nih membuat harga batu bara juga ketahan. Akhirnya nggak sampai turun di bawah 170. Nah, kenapa di harga 170? Karena kemarin kita dari Sukor Sekuritas ini memproyeksikan bahwa cadangan bukan cadangan devisa ya, current account kita itu bisa kita kan ini kondisinya anomaly current account surplus gitu ya. Nah, ini tuh kan salah satunya adalah karena harga CPO batu bara dan besi baja gitu. Nah, yang paling tinggi memang tetap ada di batu bara. Jadi kita dapat kayak windfall. Nah, dan Sukor Sekuritas sendiri itu memproyeksikan kalau misalnya harganya masih bisa ketahan di atas 170 gitu, kita punya current account itu masih bisa tetap surplus. Nah, dan ternyata gara-gara permintaannya India ini yang mendadak melonjak gitu ya, ini tuh kita punya current account itu ternyata masih bisa ketahan lah gitu ya di atas, masih bisa surplus karena harganya ketahan di atas 170. Dan dari beberapa informasi yang gue dapetin di sini, katanya India juga masih akan mengimpor lebih banyak batu bara karena mereka itu punya pembangkit listrik gitu ya. Mereka harus memproduksi listrik dari tenaganya itu adalah batu bara gitu, yang katanya mencapai 1162,9 miliar kilowatt. Atau naik sekitar 11,2%. Nah, jadi maksudnya itu adalah kalau ditranslasikan ke supply dan demand, ini mungkin jadi satu momentum yang baik bagi harga batu bara plus beberapa emiten. Jadi kalau misalnya ditanya apakah ini solid reversal atau hanya technical rebound, kayaknya gue ragu kalau bilang ini technical rebound. Kayaknya gue lebih setuju ke Bro Bernard. Ini kayaknya bisa jadi reversal dan dia bertahan gitu ya. Tadi kan sempat dibilang ya sama Bro Bernard nih 200 sampai 250. Kayaknya itu sih. Gue setuju sama yang dibilang sama Bro Bernard ini. Oke. Ya. Ya, jadi setuju banget ya sama Daniel begitu kan. Jadi mungkin buat teman-teman cuan troopers ini udah mendengarkan juga gitu ya, tapi mungkin yang miss di sini ya, salah satu kata pentingnya adalah dari supply and demand begitu ya. Kalau misalnya kita melihat dari harga batu bara begitu kan penggeraknya. Tadi udah dimention nih sama Daniel juga tentang istilahnya permintaan akan pasokan coal begitu ya dari negara-negara yang sudah disebutkan tadi, salah satunya India juga. Nah, tapi aku juga nih mungkin
nambahin sedikit gitu ya dari Daniel juga bahwa di Eropa juga permintaannya lagi gila-gilaan juga begitu. Bahkan dari sumber yang aku baca juga itu bahwa harga batu bara di Eropa itu tertinggi dari dalam 5 bulan terakhir begitu kan. Nah, jadi ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa diperhatikan buat kita semua bahwa memang bisa dibilang harga batu bara atau bisa dibilang juga industri batu bara ini masih tetap bisa kita perhatikan begitu ya, atau bahkan mulai menarik lagi begitu ya semenjak udah mulai turun nih dari tahun lalu begitu kan sampai saat ini begitu ya. Nah, kalau misalnya balik lagi mungkin ke Ko Bernard nih, kira-kira kalau misalnya kita udah ngelihat tadi kan dari sisi harga batu baranya begitu ya. Nah, kalau misalnya langsung kita lompat contohnya ke sektor industri batu bara Indonesia nih, kira-kira ada nggak sih mungkin beberapa, mungkin kita lihat dulu deh dampaknya mungkin langsungnya bagaimana nih kira-kira Ko Bernard dengan harga batu bara yang kemungkinan besar akan bertahan atau bahkan dia akan naik nih ke range 200 sampai 235 tadi yang seperti udah dimention. Oke. Kalau saya sih ngelihat gini ya, gameplaynya akan sedikit berubah. Kalau kemarin itu kan kenaikan emiten batu bara tertinggi itu bagi produsen batu bara kalori tinggi ya. Itu semua emiten batu bara kalori tinggi itu yang mengalami kenaikan harga sahamnya paling tinggi. ITMK, ya kan, itu kan paling tinggi loh. Sedangkan untuk emiten-emiten yang punya batu bara kalori rendah seperti PTBA, seperti kita tahu ya katakanlah Indika Energy, kita tahu mungkin kita bilang aja Bumi Resources, ini kan yang belum terlalu diapresiasi market ya. Nah, untuk kali ini menurut saya gameplaynya berubah. Karena kita tahu sendiri, skema BLU ini kan juga mulai efektif di semester 2 ya. Terus dasar perhitungan untuk setoran ke pemerintah, itu kan juga ada berubah dari Newcastle ke ICI juga ya. Seperti itu. Nah, di sini kan game changer-nya apa? Bahwa dengan turunnya harga batu bara dari 450 tertinggi menuju ke mungkin nanti stabil sekitar 250, emiten-emiten batu bara kalori tinggi ini pasti mengalami koreksi yang cukup besar di laporan keuangannya karena ASP mereka itu asalnya ada yang di 180, ada yang di 200 lebih gitu kan. Dan akhirnya terkoreksi ke mungkin 160-170. Nah, itu secara bottom line ini cukup signifikan. Bisa jadi EPS mereka mungkin akan terkoreksi annually sekitar 30-40%. Nah, beda halnya dengan produk batu bara kalori rendah, di mana batu bara rendah ASP mereka selama ini berapa sih? Sekitar 110, 120 dengan harga batu bara yang turun di 200-an, dan sedangkan kalori rendah ini kebanyakan juga nggak diekspor, kebanyakan juga dilemparnya ke PLN, sehingga apa? Perubahan harga ini nggak akan terlalu signifikan bagi mereka. Jadi mungkin di earning mereka tidak akan terlalu hitting hard dibandingkan dengan batu bara kalori tinggi, dengan emiten batu bara kalori tinggi. Jadi justru kemarin kita cari produsen batu bara kalori tinggi, kali ini gameplaynya karena yang kalori tinggi ini udah high base, kita cari yang belum high base, yaitu produsen batu bara kalori rendah, yang kemungkinan juga akan ada istilahnya sentimen positif dari BLU dan perhitungan setoran ke negara yang baru yang menggunakan ICI juga ya, bukan hanya berdasarkan Newcastle. Jadi ya menurut saya sebelumnya sangat tidak mengapresiasi PTBA, terutama tahun lalu PTBA yang ada akuisisi PLTU ya, menurut saya itu aneh gitu kan, tambang batu bara ngapain ngambil PLTU. Jadi ini kelihatan banget plat merahnya dijadiin sapi perah gitu kan. Nah, sorry to say, tahun ini kayaknya PTBA menarik. Kayak gitu. Oke. Wah, ini perlu dicatat nih ya teman-teman cuan troopers ya, ini yang baru di-mention sama Ko Bernard nih ya. PTBA berarti ya. Yes. Jadi kalau tahun dari 2021 winner coal stock saya itu ITMG, dan so far
terbukti ITMG juga bukan 2021 ya, dari 2020, sorry, dari 2020. Saya soalnya nyimpennya ITMG dari 2020 gitu kan. Itu winner call stock saya dan terbukti ya kayaknya sekarang winner call PTBA. Oke. Wah ini pas banget nih ya, Ko Bernard ya. Jadi tadi memang ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Cuan Troopers nih mengenai saham-saham seputar sektor batubara. Tapi nanti kan kita simpan dulu sampai ke terakhir ya. Kita nggak boleh langsung jawabnya, enak banget mereka nih ya. Jadi kita harus mengedukasi teman-teman kita juga dulu nih kan, kenapa harganya bisa berubah dan sebagainya, sentimen di dalam sektornya itu apa dan sebagainya, supaya teman-teman kita bisa ngerti juga begitu ya. Setuju ya Daniel ya? Ini biasanya Setuju. yang bawain Detox nih malam-malam kan sekarang dia jadi narasumbernya, jadi ya juga nih ngobrol sama Daniel. Mungkin saya mau nambahin supaya makin seru. Siap. Jadi tadi kan saya sempat menyinggung masalah underinvestment di oil. Mungkin teman-teman banyak yang bingung hubungannya apa sih underinvestment di oil sama harga coal. Ya seperti kita tahu sumber energi itu kan kalau nggak minyak, batu bara ya gas gitu kan. Ya mereka ini kan saling menggantikan, terutama minyak dan batu bara. Otomatis kalau minyaknya naik, ya batu bara pasti ngikutin. Dan kemarin kan kita tahu harga minyak itu kan turun drastis karena apa? Amerika menggelontor stok mereka gede-gedean di market untuk menekan harga minyak, ya kan? Dan ternyata di report yang barusan keluar, mereka punya reserve oil itu udah turun drastis, udah mentok, udah bisa gelontor harga minyak. Dan ketika mereka stoknya udah turun drastis, OPEC Plus cut produksi, mampus nggak tuh? Makanya kan minyaknya rebound, ya otomatis energi penggantinya pasti akan ikut rebound. Jadi seperti itu sih. Ya. Jadi bisa diperhatikan lah ya dengan teman-teman Cuan Troopers nih ya, dari reportnya itu ya begitu ya, Ko Bernard ya. Betul. Ini solid reversalnya makin terasa, bro. Ya, tapi setuju sih, stock picknya sama lagi. Dulu juga sejujurnya gue lebih ngelihatnya tuh kayak ke ITMG gitu ya, karena kan kalau masalah batu bara gue lebih senengnya ngelihat ke dividend yield gitu kan. Terus tiba-tiba kok dividen yieldnya PTBA ini naik tinggi banget gitu, dan ini nih udah deket-deket sama pembayaran dividen nih bulan 5 nih bulan depan gitu. Jadi gue lihat pergerakannya juga, lah ini kok kayaknya orang lagi bergain hunting gitu ya di PTBA sama ITMG, karena kan big fund kalau masuk mereka pasti ngambil itu ya, Bro Bernard ya, kalau nggak ITMG PTBA gitu, supaya masuknya enak gitu, nanti untuk exit gitu ya, untuk jualannya juga enak gitu. Tapi kok kalau gue ngelihat nih dari sisi liquidity, PTBA ini udah mulai lebih rame lagi gitu nih. Mungkin kayaknya Bro Bernard yang bikin rame PTBA kemarin. Nggak, kalau gue setuju itu, dari sisi value of trade-nya gitu ya, kan kita ngelihat angkanya geraknya gimana tiap hari gitu ya, dan reason kenapa orang pada akhirnya trade di sana gitu. Nah, kalau alasan-alasan sentimennya tadi udah disebutin sama Bro Bernard, tapi dari sisi fundamental sendiri, kalau emiten-emiten batu bara itu memang menurut gua enak banget kita itu trade-nya waktu ya ikutin cycle-nya aja sih gitu ya. Ini kan udah mau deket-deket bulan 5 ya, nggak ada salahnya kita bisa melihat emiten-emiten yang yang mau bagi dividen nih di bulan depan. Dan kemudian kan kalau kita lihat kalau tahun-tahun lalu itu kayak PTBA itu kan kayak sering dimusuhin gitu sih ya, ini quote unquote gitu sama investor, karena ada kayak sentimen bahwa wah mereka DMO-nya ini paling tinggi gitu, 35% gitu, karena kan ya wajar aja dong, BUMN kan harusnya kan maksimum gitu kan gitu. Tapi gara-gara ada windfall harga batu bara kemarin yang 400, ini mungkin teman-teman Cuan Troopers boleh lihat deh gitu ya, itu mereka punya revenue, mereka punya bottom line tuh jadi berapa gitu gara-gara windfall yang kemarin sebenarnya. Jadi kalau kita ngelihat di tahun ini
dengan ada penurunan harga batu bara itu mereka turbulence nggak? Menurut gue sih I don't think so. Karena kalau berkaca dari fundamental perusahaan-perusahaan batu bara yang lebih kecil ya, yang nilai aset, nilai equity-nya itu lebih kecil, mereka yang nilai aset dan equity-nya lebih kecil pun ini gara-gara kena windfall batu bara kemarin itu utangnya jadi lunas semua. Gitu. Jadi kayak ibaratnya tuh kayak gue suka bilangnya tuh ibaratnya kayak dosa-dosanya terhapuskan, utangnya hilang gitu. Gitu, apalagi yang gede gitu. Makanya kayak oke, kayaknya memang supaya kita main aman karena kita ngelihat kondisi marketnya lagi sepi. Hari ini kan trading cuma 7 triliun doang. Kemarin 6 triliun, biasanya kan ini double digit gitu ya. Nggak ada salahnya kalau misalnya pengen tangannya gatel banget gitu ya, gila gue pengen banget trade, nggak ada salahnya buat ngelihat emiten-emiten yang kayak gini gitu ya, yang udah big cap ya, dan apa namanya, mereka punya proyeksi yang bagus gitu kayak yang tadi Bro Bernard bilang. Ya, setuju. Ya, jadi mau ini detail ya jawaban dari Bro Daniel nih. Thank you banget ya atas view-nya. Dan tadi kita kan bahas udah tentang BTBA nih. Mungkin kita langsung ke Q&A aja karena memang waktu kita tinggal 20 menit lagi dan ini sebenarnya cukup banyak pertanyaan kali ya, Bro Daniel dan Bro Berat. Nggak apa-apa ya, kita langsung coba kita jawab aja pelan-pelan sambil kita ngobrol nih karena mereka penasaran langsung pengen tahu view-nya bagaimana tentang saham-saham yang mereka mention nih, dan mostly memang dari sektor batubara juga. Nah tadi kan membahas tentang BTBA begitu kan, tapi kan nggak adil kan kalau misalnya kita nggak bahas mungkin saham-saham yang lain di sektor yang sama begitu kan. Nah contohnya ada nih yang nanya nih, mungkin kalau Bernard yang bisa menjawab nih untuk pertanyaan ini. Dari Ariel, pertanyaannya ini adalah tentang Harum Energi, ada pandangannya nggak kok? Gimana tuh kira-kira? Oke, kalau saya ngomong Harum, ini saya ngomong technical wise dulu ya. Dia kemarin mantul dari 1400, which is itu support kuat dia tuh. Dan dia nggak buat lower low lagi setelah dia ada reversal dari 1400, bertepatan dengan rebound dari batubara. Di level-level 1510, 1520 itu good to entry ya untuk Harum ya. Ya, Harum sendiri sih, kalau boleh dibilang ini kan coal hybrid ya, karena dia juga punya nikel ya. Jadi kalau mau cari upside terhadap batu bara, ya mungkin Harum ini yang tidak akan terlalu volatile ya. Entah itu batu baranya naik atau turun, bisa kelihatan harganya dia juga yang mungkin ya relatif lebih stabil ya dibandingkan kalau kita lihat Adaro, kita lihat ITMG pada waktu penurunan kan dari tertingginya turun 30%, Adaro juga turun hampir 40%. Nah, Harum ini kan dari downfall-nya sejak tertinggi batu bara turun, ya cuma 20-30% lah, relatif lebih minim ya koreksinya dibandingkan dengan emiten yang lain, karena dia juga punya balancer di nikel. Ya, 1400 itu angka yang nggak boleh ditembus lah. 1400 itu angka yang boleh ditembus. Jadi itu jadikan acuan untuk stop loss. Seperti itu. Oke. Thank you ya Ko ya jawabannya. Jadi betul banget gitu ya, kalau tadi udah dikasih secara teknikal, tapi aku setuju juga sama Ko Bernard mengenai tentang bahwa Harum ini tidak terlalu volatil begitu ya, karena mereka juga sudah dikabarkan kan memang menggarap serius segmen bisnis nikel mereka begitu ya Ko ya, karena memang Betul. kemarin dapat report dan infonya bahwa bisnis nikel mereka itu kan udah mulai menyumbang pendapatan Harum begitu ya. Jadi istilahnya mereka udah mulai merambah kemana-mana, jadi nggak bisa dibilang majority itu hanya berharap dari batu bara aja begitu kan, tapi dari juga komoditas yang lain begitu ya. Jadi thank you banget nih Ko Bernard ya atas view-nya ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih selanjutnya. Wah, ini langsung banyak yang nanya nih. Ternyata banyak ya orang-orang yang megang ini ya. Batu bara. Batu bara nih. Gak ada yang mau nanya exitnya kapan ya? Exit atau harus nambah lagi gitu kan? Ini kita harus tanyain nih kayaknya ke Bro Bernard nih. Iya. Ya, sebenarnya Daniel pasti ngerti nih. Biasanya kalau kita
apa nanya-nanya tentang saham, sesi-sesi Q&A-nya agak agak diverse nih kan sektor-sektor sahamnya teman-teman John Troopers, tapi ini hampir 100% ini yang nanyanya memang megang-megang nih saham-saham batu bara nih ya, saham komoditas nih. Oke, kita coba tanya dari Daniel nih. Tadi kan Daniel sempat ini ya mention tentang musim dividen bro ya, gitu ya, musim dividen. Iya, iya, Jadi ada betul. pertanyaan nih. Tadi kan Daniel mention tentang dividen next week ya, kalau nggak salah ya, pekan Di depan ya. bulan 5 biasanya, bro. Oh, Bulan 5 bulan depan. ya ya, oh Heeh. ya jelang musim dividen dari Cahaya Cahaya Cipta. Jadi jelang musim dividen termasuk batu bara, apakah dividen hunter atau capital gain begitu. Mungkin dia pengen nanya, mungkin 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 aku tambahin Mantap. sedikit kali ya pertanyaan. Mungkin kalau Daniel ini lebih dari lu dulu mungkin ya, lu tuh lebih dividen hunter atau mungkin lebih apa ya, lebih lebih mengambil oportunitas di capital gain kali begitu kan, Gini nih, gimana nih, mungkin gini bisa nih. sharing dulu kali. Kalau gua, iya, kalau gua lebih ke dua-duanya sih, Jo. Gue kalau bisa dapat dividen, gue dapat dividen. Jadi kayak waktu musim pencatatan pencatatan itu, gue beli gitu kan. Jadi waktu waktu apa sih istilahnya, gue tuh lupa, kumdet ya kalau nggak salah ya, kumdet. Nanti jualnya itu sebelum X gitu kan. Pokoknya yang penting tercatat dulu aja gitu, tercatat dulu aja. Terus nanti apa namanya, dijual pada saat tanggal-tanggal itu. Nah, cuman ya untuk mereka yang dividen hunter dan pengen juga dapat capital gain, gue saranin sih kalau bisa itu please sahamnya itu diperhatiin 1 bulan atau 1,5 bulan sebelumnya. Karena Hmm. ternyata nih ya, gue udah perhatiin kayak 2 tahun terakhir kemarin selama tahun pandemi itu kayak banyak banget ternyata kayak big fund atau smart money itu masuknya itu di periode-periode ini sebulan sebelum atau 1,5 bulan sebelum gitu. Mereka nyicil eh, at all price gitu karena ternyata begitu dekat-dekat musim itu apa namanya orang udah mulai pada jualan. Nah kayak gitu sih. Ya, Jadi kalau gue strateginya biasa kayak gitu, gitu ya, Bro Bernard ya. jadi Biasa kita persis. pakai kayak jalan menyusup gitu. Jadi gini, saya kemarin itu baru buat satu konten masalah dividend trap. Oh, Ah, ah. oh, Persis. ngerti. Oke, Jadi oke. buat teman-teman yang pengen tahu bayangan ini dividen hunting atau dividen trap atau kalian ngincer capital gain atau gimana, kalian bisa lihat konten saya. Barusan kemarin fresh dan terbukti hari ini ITMG-nya ARB dengan Mantap. sukses 260.000 lot gitu kan. Nah, kenapa kok bisa begitu? Sebetulnya simple. Dividen hunter itu tidak salah, tapi kalian koleksinya harus Mm-mm. di harga yang pas. Saya dividen Iya. hunter ITMG karena saya punya harga average ITMG 9.800. Saya mau bolak-balik gimana pun, itu modal saya udah balik dari kemarin-kemarin dia punya dividen gitu kan. Nah, sedangkan Hmm. kalau teman-teman baru tahu pengumuman dividen bahwa ITMG bagi 6.400, itu harga ITMG udah di 40.000. Dan teman-teman masih berharap hajar di situ. Ya, mampus lah. Padahal sebelum pengumuman dividen itu, sebulan sebelumnya, seperti yang Bro Daniel bilang, ITMG dihajar habis di 34.000. Dan pada waktu ITMG harga 34.000, itu ada pengumuman IPS ITMG 16.000. Nah, harusnya kalau kalian memang dividen hunter, pada saat IPS 16.000, kalian harusnya langsung keluarin kalkulator. Dividen payout ratio-nya ITMG berapa waktu interim? 70%. Mhm. Kan yang udah dibagi 4.200, 65% dari 16.000 ketemunya 10.400, 10.600. Oh ya, berarti full year dividennya estimasi ada di sekitar 6.400. Di harga ITMG 34.000, dividen 6.400, kalian punya safety factor itu gede banget. Sampai harga 28.000 gitu Mhm. kan. Di mana pada harga 28.000, katakanlah IPS ITMG itu bukan lagi 16.000, tapi IPS ITMG 10.000. Itu PI 2,8. Kalian beli ITMG di PI Mhm. 2,8. Itu worth to buy, 34.000 buy. Tapi kalau kalian 40.000 pengumuman dividen baru buy, ya welcome, you got the dividend trap. Iya.
kayak gitu. Ya, ya. Dan Aduh, thank you serem. sudah makan barang saya di atas. Iya. Nah, tapi ini gue pengen info juga nih untuk teman-teman Cuan Troopers yang menyaksikan pada malam hari ini dan juga lagi apa namanya berpikir untuk belajar lebih banyak ya bareng Bro Bernard itu nanti bisa join bareng kita ya Joy ya lewat eform.sukorsekuritas.com nanti Betul. sales referralnya pakai Erika ERICCA Nah, Erika gitu. Nah supaya masuk ke timnya Bro Bernard gitu ya nanti wih. dikasih tuh tips and triknya iya. Bro Bernard ini salah satu mentor gue loh dulu. Gue sering nanya-nanya dia tentang saham-saham. Oh, ini masih dibuka nggak pendaftaran mau dimentorin nih kok? Iya, iya, iya. Silakan join Utamanya, dengan warga uh, 88. iya, Pakai warga 88 ya. Ya, ya, ya. pakai e-formnya, jangan lupa pakai nama Erik. E-formnya ingat ya. Mm-mm. Kode Erika ya. salesnya simple. Habis itu langsung join. Habis itu, Siap. habis Oke. itu langsung join. Iya. Jadi wah ini luar biasa banget berarti ya. Waduh, obrolan malam ini ternyata ini adalah suku-suku ya teman-teman. Ini pasti ini benar kan? Tuh ada Erika Lim tuh bilang mantap ini suhu-suhuku kayaknya. Wah ini emang luar biasa banget berarti ini ya Ko Bernard sama Bro Daniel nih ya. Jadi tadi balik lagi lah ya ke topik pembicaraan kita. Thank you banget tadi Ko Bernard mention tentang dividend trap begitu ya. Jadi penting banget buat teman-teman Cuan Troopers untuk memperhatikan hal ini buat kalian yang mengkategorikan diri kalian dividend hunter begitu kok ya. Tadi Ko Bernard Dividend hunter itu nggak boleh ngawur. Iya. Iya bener kalau dividen hunter ini gue setuju Jo karena kalau dia emang bener dividen hunter itu hitung-hitungannya itu harus kuat gitu ya bukan cuman tahu dan ini beda banget sama analisa teknikal beda mau cari support sama resisten apa ini beda banget karena kita harus ngebandingin harga yang lagi running sekarang dengan dividen yield yang kita dapat itu sebanding apa enggak gitu karena kalau enggak Sama kita apalagi harusnya telat kapan. jual. Iya bener, Dan kita harus bener bisa banget, bener membagi. banget. Karena kan gini, Mm. kalau kita ngomong bisnis yang sustain, kita bisa predik nih. Oke, kalau sekarang dividenku 100, mungkin tahun depan 110 atau 90. Nggak akan jauh-jauh kalau bisnisnya itu bukan komoditas. Tapi kalau bisnisnya ini komoditas kan naik turun. Berarti kan kita harus tahu nih, proyeksi harga jual komoditasnya seperti apa. Kalau proyeksinya turun, bottom line-nya seperti apa. Proyeksinya naik, bottom line-nya seperti apa. Ini kan kita harus tahu, sehingga dari sini kan kita tahu EPS-nya berapa. Dari EPS itu kita tahu dividen payout-nya kira-kira berapa dan dividen final-nya berapa. Nah, ini yang perlu kita pahami kalau kita mau jadi dividen hunter. Nggak cuma waktu pengumuman dividen keluar, oh dividennya gede langsung beli dividen hunter. Itu mah ya keceglong ya. Iya kok. Wah ini buat teman-teman jadi ya mungkin ada banyak banget nih poin-poin penting yang dimention sama Ko Bernard dan Daniel juga ya mengenai pembicaraan kita begitu ya. Apalagi tadi yang paling recently kita membahas adalah bagaimana kita menjadi dividend hunter yang pintar begitu ya. Nah buat teman-teman nih contohnya yang ketinggalan atau mungkin ada yang pengen ditulis tapi belum sempat terlewat ini jangan lupa IG Live ini kita save ya dan kita kita masukkan, kita post di IG Sukor Sekuritas ya. Kalian bisa nonton langsung dari awal hingga akhir kalau misalnya teman-teman di sini yang sempat terlewat begitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya pertanyaannya ya, Ko Bernard sama Daniel ya. Sini banyak banget soalnya nanya nanti nggak adil nih kalau misalnya kita nggak jawabin teman-teman yang lain nih. Dengan waktu yang tinggal sedikit lagi, mungkin kita bisa jawab atau 2 atau 3 atau 4 lagi lah ya. Ini ada yang nanya nih sama Ko Bernard. Specifically nih nanya, bagaimana pandangan Ko Bernard dari Indra Trisna? Bagaimana pandangan Ko Bernard terkait prospek Adro dan Indi dengan izin baru IUPK yang izin usaha pertambangan batuan itu kok? Kira-kira akan ada dampaknya nggak atau secara general aja mungkin view-nya Ko Bernard dengan Indi dan Adro gimana tuh? Oke, kalau saya sih simple ya. Adaro ini harganya masih ketahan karena dia buyback nggak berhenti. Saya nggak tahu alasannya apa ke depan.
Cuma menurut saya dia udah selesai buyback 4 triliun, dia buyback lagi 4 triliun. Itu ada udang di balik batu tuh. Kenapa kok saham publiknya mau dihabisin? Hmm. Ya itu ini ya, apa teori konstipasi ya. Teori Teori konspirasi. konstipasi. Ya kita nggak tahu alasan di belakangnya. Cuma menurut saya Adaro kemarin dihukum market gede itu karena dividen payout ratio-nya paling pelit ya. Cuma ini sejalan dengan teori Hmm. konspirasinya nih. Buyback terus, dividen mulai dikekep, ya kan? Kasihnya kecil, yang di return gede. Ada apa gerangan? Ya kan? Nah, itu yang kita menerka-nerka. Apakah mereka ada bayangan untuk Adaro-nya go private? We never know. Tapi langkah-langkahnya kok ke arah situ. Seolah-olah Ya, ini ya. barang lagi dikekep nih. Dividennya lagi dikekep nih, gitu kan. Nah, sedangkan untuk Indi sendiri, kenapa kok Indi ini yang istilahnya paling volatile ya? Terutama ya karena satu, volumenya dia paling tipis ya. Kapitalisasinya paling kecil. Dan ingat, Indi ini seumur hidup bagi dividen kayaknya baru tahun 2022 ya, 114 perak ya. Sebelumnya ada sih, lama. Ya, ada tahun 2020, tahun 2019 ya. Dia ini nggak terlalu apa ya, nggak terlalu rutin kayak ITMG dan emiten-emiten batubara yang lainnya yang teratur setahun 2 kali gitu kan. Jadi ya ini harga sahamnya itu. Jadi ya orang lebih banyak mengharapkan capital gain daripada ini ya, daripada dividen dari Indi ini. Dan Indi ini sendiri yang seperti teman-teman tahu, dia juga udah mulai divestasi ya di beberapa anak usaha yang terkait dengan coal. Jadi kayak Petro gitu kan, MBSS itu dia juga udah selesaikan kan. MBSS itu kan yang ngangkut batu baranya dia, itu dia juga udah selesaikan gitu kan. Nah, dalam artian apa? Indi sendiri juga mulai ada desas-desus mau masuk ke EV apa segala gitu kan. Entah itu nanti di anak usaha atau we never know apakah memang diverse di Indo atau bagaimana. Jadi ya menurut saya Indi ke depan akan bernasib sama seperti Harum, tidak akan terlalu volatile terhadap harga batubara. I see. Wah, oke. Thank you banget, Ko Bernard ya. Jawabannya detail banget nih. Aku yakin yang bertanya pasti tercerahkan banget nih ya. Sampai di sini ada yang bilang nih, Ko Bernard bisa semuanya nih katanya. Saham, kripto, makro, mikro, fundamental, semuanya bisa nih. You name it katanya. Wah, luar biasa kok ya. Oke. Nih, ada pertanyaan nih dari Cahaya nih. Aku mau tanya sama Daniel ya. Bro, gue mau nanya nih. Jadi pertanyaannya dia bilang banyak emiten coal itu beralih ke nikel gitu kan. Apakah ini artinya nikel itu lebih atraktif daripada batu bara gitu kan? Mungkin kalau dari view-nya lo sendiri gimana nih kira-kira? Iya, iya. Nah, nih kalau kalau nikel dari batu bara beralih ke nikel, eh gua agak ragu gitu ya kalau misalnya benar dibilang mereka yang suka trade di batu bara itu beralih ke nikel, karena kalau kita ngelihat harga apa namanya harga acuannya nikel juga sekarang kan lagging ya di situ-situ aja gitu, karena mungkin sudah belajar dari pengalaman tahun lalu gitu ya. Jadi this is what happened. Tahun lalu kita lihat harga nikel itu sempat sampai ke 90.000 ya, 100.000, dan emang kalau misalnya harganya naik setinggi-tinggi itu, apakah artinya kita sebagai salah satu negara penambang nikel ini diuntungkan sangat banyak dari sana? Oh, ternyata nggak kayak gitu. That's not how they play. Ternyata di lapangan itu mereka tetap ketahan untuk beli nikel ore di harga paling mahal 42 sampai $46 per ton loh bro, per ton. Jadi kalau lu punya duit $46, lu bisa beli itu 1 ton nikel gitu. Coba saya cek dulu ya. Kurang Rekening saya. kurang lebih ya. kurang lebih kayak gitu ya per ton. Nah, itu biasa kalau di penambang nikel itu jualnya itu di kisaran per satu kapal tongkang 330 feet 10.000 USD. Sorry, 10.000 ton. Jadi kali aja kalau misalnya beli 42 jualnya 10.000, berarti mereka mendapatkan sekitar berapa ribu, 420.000 gitu ya.
untuk harga jualnya. Sedangkan harga acuannya kan 100.000. Jadi kita pikir nih ya. Jadi kalau kita pikir logikanya harusnya kalau kalau harga acuan nikelnya itu nikel logam yang udah kotak itu naik sampai ke 100.000 kemarin gara-gara spekulan dan lain sebagainya, harusnya kita harga jual per tonnya itu juga minimal bisa naik 4 kali lipat lah gitu. Tapi ternyata nggak kayak gitu. Gitu ya. Udah Oke. belajar dari pengalaman itu soalnya. Oh, saya nambahin Gitu. dikit ya. Boleh. Iya ya, Jadi silakan gini, silakan. harga Mm-mm. nikel yang Bro Daniel singgung itu masih belum berupa nikel matte atau masih berupa nikel ore ya, habis digali, dinaikin tongkang. Betul Itu belum melalui betul. proses smelting gitu kan. Nah, nilai tambah dari nikel ini gede di proses smeltingnya. Jadi dari smelting itu benar-benar ya contoh lah kayak Inco gitu kan. Inco itu bisa jual di sekitar harga 21.000, 22.000. Ya, itu Mm-mm. kenapa ya? Karena dia udah di smelting. Di smelting ini kasarannya gini, 1 ton tanah yang $40 tadi itu, kalau di Mm-mm. smelting, itu nikelnya cuma kandungannya 1,7 sampai 1,9%, Pak. Betul betul. Jadi makanya yang harga acuan itu adalah harga acuan nikel yang udah berupa nikel murni. Mm-mm. Sehingga butuh proses yang namanya proses smelting. Nah, Melting benar. masalahnya gini, benar harga acuan naik, harga nikelnya ikut naik, yang nikel matte ya. Untuk produsen yang produksi nikel matte, tapi untuk produsen-produsen yang kerjanya cuma gali, saya setuju dengan Bro Daniel. Mereka nggak dapat Mm-mm. harga Nggak yang dapat benar. sebagus itu gitu Mm-mm. kan. Itu hanya dinikmati oleh emiten yang punya smelter, contoh Inco. Tapi ingat, emiten-emiten seperti Inco yang punya smelter, mereka juga nggak pingin harga nikel ini terlalu mahal. Mm-mm. Karena apa? Konsumen mereka pakai nikel sekarang kan paling banyak untuk apa? Baterai. Dengan harga nikel sekarang aja, harga baterai itu udah 60-70% harga EV-nya. Gimana caranya Benar. kalau harga nikel itu sampai 90.000? Produsen baterai tidak akan lagi pakai nikel. Mereka akan cari sumber mineral lain untuk Yang lain. menjadi baterai. Heeh. Benar Seperti itu. benar. Dan mereka yang sudah terlanjur invest di nikel, nggak mungkin mau jual harga tinggi tapi stoknya udah habis. Sedangkan mereka punya umur tambang masih 10-15 tahun. Mendingan harganya stabil tapi mereka bisa keluar barang terus. Oleh karena itu, Mm-mm. harga nikel 5-10 tahun ke depan ini pasti nggak akan terlalu banyak berubah. At least 5 tahun harga nikel akan stabil dan akan dijaga Mm-mm. stabil. Dan ini terbukti. Pada waktu nikel sampai 90.000, yang nge-short siapa? Singsan. Singsan di 40.000 nge-short. Karena apa? Singsan tahu itu bukan price nikel yang bisa diserap oleh market. Dia sebagai produsen nikel terbesar, dia tahu harga yang bisa diserap market itu berapa. Below 30.000. Seperti itu. Jadi Setuju. caranya emiten nikel untuk memperoleh downfall dari hype EV gimana? Ya emiten nikelnya harus genjot produksi. Mereka nggak bisa ngandelin harga. Beda sama batu bara. Batu bara mereka nggak genjot produksi, harga naik, mereka menikmati. Coba lihat laporan produksi ITMG, PTBA, Bumi, Indi. Emang ada yang Ya. Setuju banget Wah, ini dengan pendapat Bro Iya. Beno. autopilot naik drastis. Kayak gitu. Karena ASP, nikel nggak Iya, itu. Nikel nggak bisa ngandelin ASP. Nikel harus ngandelin output, harus ngandelin jumlah produksi. Ke depan seperti itu sih. Oke, terima kasih banyak nih ya, Ko Bernard ya. Wah, luar biasa banget jawabannya nih, detail sekali dan juga Bro Daniel, thank you banget nih. Aku yakin banget banyak banget teman-teman yang semakin penasaran untuk belajar nih ya sama Bro Daniel dan juga Ko Bernard nih ya. Karena nggak terasa waktunya sudah habis nih kalau obrolan seru tuh kayak gini nih ya. Jadi Iya. kita jadi Pokoknya benar-benar kalau yang pertanyaannya belum kejawab nanti langsung join ke Warga 88. Caranya join via ifom.sukor sekuritas dulu, referralnya Erika, join habis itu ya. Join Ya, langsung betul. ke Warga 88.
Oke, mungkin udah 9.30 bahkan udah lewat. Aku mau say thank you dulu nih ya buat Bro Daniel dan Ko Bernard untuk waktunya malam hari ini. Udah bisa disisihkan untuk bisa ngobrol-ngobrol diskusi gitu ya dengan teman-teman Cuan Troopers juga malam hari ini. Dan juga aku mau say thank you buat teman-teman Cuan Troopers yang udah join IG Live kita, TikToks, dan juga tadi udah di-mention ya beberapa event-event seru yang akan hadir di Sukor Sekuritas, jangan dilupakan. Dan juga tadi udah di-mention mengenai ini ya bro ya, referral ya Dan ya, untuk join Sukor Sekuritas ya, untuk belajar-belajar lagi nih sama Ko Bernard dan Ko Bernard begitu ya. Oke, aku mau undur diri dulu, pamit, thank you banget ya Ko Bernard dan Bro Daniel. Sampai kita ketemu lagi di obrolan-obrolan dan topik-topik lainnya yang seru ya. Thank you Bro Bernard, thank you banget. Bye bye. Thank you, Jo. Bye.